datang di Digital Talks, tempat ngobrolin hal-hal seru, kadang nyeleneh, tapi selalu nyambung sama dunia digital dan kehidupan kita sebagai generasi masa kini. Oke, sebelumnya kenalin, aku Amai. Dan aku Dewi. Hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin kalian kalau dengar bakal bilang, "Yah, pasti serius banget nih." Tapi tenang dulu, karena topik ini justru sering kejadian tanpa kita sadar, yaitu soal etika di kalangan mahasiswa Gen Z. Ya kan kita tahu ya, Gen Z itu generasi yang ekspresif, vokal, dan bebas. Tapi kadang itu terlalu bebas, itu suka lupa batas gitu. Kayak ada nih, kalian komen ke temen kalian gitu, kayak iya rambut kamu bagus banget tapi muka kamu enggak. Itu konteksnya bercanda sih iya, tapi etikanya itu mana gitu. Nah, makanya hari ini kita mau ngobrol santai tapi bermakna tentang gimana sih caranya jadi Gen Z yang tetap keren, tetap digital, dan tetap beretika. Dan karena kita bukan ahli etika nih, tentu aja kita udah undang seseorang yang super duper kece dan spesial banget. Dan gak cuma aktif di kampus, dia itu juga punya pengalaman unik di dunia digital. Ya, langsung aja kita sapa Kak Yoga Ardliansa. Halo Kak Yoga, gimana kabarnya? Ya, halo Kak, halo teman-teman. Terima kasih ya udah diundang di podcast hari ini. Kayaknya kali ini kita bahas apa nih Kak? Kita bahas tentang etika di digital nih Kak. Oke, sebelumnya Kak Yoga biar teman-teman bisa kenal dan tahu, Kak Yoga bisa kenalan dulu nih sama teman-teman. Saya Yoga Ardliansa Abroli, saya mahasiswa semester 2 dari kampus Politeknik Negeri Madiun. Kalau boleh tahu, untuk kesibukan Kak Yoga sendiri akhir-akhir ini ngapain aja? Mungkin udah ikut organisasi atau ikut UKM? Kalau untuk kesibukan kali ini saya hanya fokus di kuliah sih Kak, karena kan sebentar lagi kan UAS ya Kak, jadi fokusnya di itu aja dulu sih Kak, yang banyak-banyak. Oh, gitu ya Kak. Jadi Kak, untuk Kakak sendiri ini tuh podcast pertama Kakak atau Kak udah pernah diundang podcast sebelumnya gitu? Iya sih Kak, ini podcast pertama aku ya. BTW nanti misalkan kalau ngomongku belepotan ya maaf, soalnya agak grogi sih. Gak apa-apa banget Kak, ini soalnya kita ngobrolnya cuma santai aja sih, nggak terlalu berdalam banget kok, santai aja. Oke Yoga, biar nggak lama-lama kita langsung aja ya. Menurut kamu apa sih etika digital itu? Kalau menurut aku sih, kalau menurut pemahaman aku sih ya, etika digital itu adalah peraturan yang tidak tertulis tentang bagaimana kita bersikap dan berinteraksi di dalam dunia maya. Seperti posting komentar atau nge-share video atau menyebarkan informasi dan sebagainya Kak. Jadi kalau kita asal nyebar info hoax atau komen jahat itu melanggar etika digital ya? Iya sih Kak, tepat banget. Bahkan akun pribadi pun ya Kak bisa punya dampak sosial. Karena apapun yang kita posting itu bisa aja viral Kak, dan itu mencerminkan karakter kita di dalam dunia maya itu sendiri. Wah bener banget sih itu. Apalagi sekarang kan banyak platform yang algoritmanya suka ngangkat-ngangkat konten yang kayak huru-hara. Terus kadang orang juga pengen viral tanpa mikir dampaknya bakal gimana, ya nggak sih? Iya sih, kadang karena kita merasa anonim ya, kita itu jadi ngerasa kayak bebas komentar apapun di dalam media sosial itu, termasuk posting apapun yang berpotensi menyinggung perasaan orang lain ya. Padahal semua itu bisa aja jadi bumerang buat kita, bisa aja kita dihujat karena masalah itu tadi. Menurut kamu ya Yok, kenapa sih mahasiswa itu sering lengah soal etika digital? Kalau menurut aku sih alasannya ada dua ya. Yang pertama itu kurangnya edukasi. Banyak orang yang ngira itu di dunia digital itu dunia yang bebas, mereka bisa ngapain aja di situ, padahal mereka bisa bisa berpotensi menimbulkan masalah di dalam dunia maya itu. Yang kedua itu efek media sosial yang terlalu instan ya, karena semuanya terlalu cepat, jadi orang itu kadang suka nggak pikir lah kalau mau ngapain aja di dunia media sosial itu, di dunia maya itu. Jadi mereka posting apapun atau komentar apapun nggak mikir dua kali, nggak selalu komentar aja. Iya, dan kadang demi viral atau likes tuh orang itu rela ngelakuin apapun sampai dia melanggar etika gitu ya Kak. Iya sih, kadang sering ada mahasiswa yang
ngerekam dosen tanpa izin dan memviralkannya, dan ada yang nyolong data-data rumahnya untuk dijadikan pinjol gitu lah. Bener banget sih. Bisa masuk ranah hukum sih ya. Iya, itu bener banget. Kadang orang juga lupa kalau efeknya itu bisa panjang banget. Tapi nggak semua orang itu bisa berpikir kayak gitu. Tapi kita sebagai pengguna media sosial, tanggung jawab kita jadi semakin besar ya. Iya sih, karena kan kita bakal pegang data dan bikin kampanye dan jadi wajah brand. Nah kalau nggak paham etika di dalam dunia digital bisa bahaya sih. Misalkan kita nyolong desain orang lain untuk dijadikan iklan atau dijadikan karya kita sendiri, itu bisa kena hak cipta, atau kalau orang yang bersangkutan yang bikin desainnya itu nggak terima, itu bisa dibawa ke ranah hukum. Ya, jadi etika digital itu bukan cuma soal sopan santun ya, tapi juga soal hukum, profesionalisme, dan reputasi brand juga ya. Iya sih, benar banget dari. Oke Kak Yud, aku ada pertanyaan nih. Coba bayangin aja seumpama Kak Yoga itu kamu punya brand manager ya sebuah produk skincare, dan kamu dapat data followers nih lewat Jukbay. Terus klien itu nyuruh kamu pakai semua data itu buat email marketing besar-besaran dan tanpa izin mereka, itu gimana sih Kak Yoga? Kalau aku bakal bilang tidak ya, karena meskipun itu kelihatannya kayak sepele, itu udah melanggar etika dan bisa aja kena UU perlindungan hak cipta kan, perlindungan data pribadi. Nice, ini baru marketer beretika. Sebelum lanjut, aku mau tanya nih untuk Kak Yoga. Kak Yoga ini ada pengalaman unik sebelumnya ya, soalnya tadi Kak Amai sudah bilang di opening, itu Kak Yoga punya pengalaman unik di bidang etika digital ini. Waktu itu ada sih Kak, waktu itu kan saya iseng-iseng scroll IG kan, dan nemu ada lagi desain bagus itu, dan saya niatnya kan mau nge-DM teman saya, isi ngirim DM bilang desain itu mirip banget sama template yang pernah saya lihat. Nah itu saya salah ngirim Kak, malah ngirim ke yang pembuatnya Kak, dan tapi untungnya pembuatnya itu gak marah sih, karena malah dijelasin cara bikinnya mulai dari nol sampai bikin jadi batu seperti itu Kak. Iya sih, keren sih. Biasanya kan orang kalau kayak gitu kan biasanya marah-marah, dia kayak marah-marah ke yang komen gitu, tapi dia malah ngejelasin gitu gimana prosesnya. Keren sih kakaknya itu. Nah oke Kak Yop, bisa nih kasih tips simple tapi penting buat mahasiswa digital. Oke, kalau pertama ada 5 sih Kak. Yang pertama itu selalu pikir 2 kali sebelum memposting atau komen sesuatu di dalam dunia digital. Yang kedua itu jaga privasi orang, jangan seenaknya merekam atau mengupload data diri orang itu tanpa seizin orang itu ya. Yang ketiga itu hargai karya orang lain. Kalau kamu nge-repost sesuatu itu, nge-repost karya orang lain itu sertakan kreditnya agar tahu siapa yang bikin karya itu. Dan yang keempat itu jangan gampang percaya sama info yang sedang beredar lah, cek dulu kebenarannya, siapa tahu itu hoax. Yang kelima itu bangun personal branding yang positif, karena digital itu abadi. Bener banget sih. Dan jangan lupa untuk teman-teman, etika digital itu bukan soal sopan santun, tapi juga soal tanggung jawab dan masa depan kita. Bener banget sih Kak Dewi. Oke Kak Yuk, udah nggak terasa kita udah ngobrol panjang banget nih, udah sampai akhir nih Kak Yuk. Makasih buat ilmunya dan juga sharing-sharing pengalaman kakak. Ya Kak, sama-sama. Semoga teman-teman ini sadarlah pentingnya etika digital di era sekarang ya. Ingat, dunia digital itu luas dan cepat, tapi kita harus tetap bertanggung jawab. Jangan lupa subscribe podcast Digital Talks dan share episode ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cerdas, tetap santun, tetap digital. Bye.